Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan mencoba menjelaskan tentang materi matematika kelas 12 SMA bab statistika. Pada video ini akan terbahas subbab penyajian data, mean, median, dan modus. Materi ini merupakan bagian dari materi matematika wajib teman-teman kelas 12 SMA. Sebelum kalian belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis kalian ya teman-teman, supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furkon sediakan di dalam video ini tentunya. Oke, langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Yang pertama adalah tentang penyajian data. Jadi penyajian data itu macam-macam ya teman-teman. Yang pertama adalah disajikan dengan diagram batang. Apa sih diagram batang itu? Jadi diagram batang itu adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak, disebut diagram batang. Jadi digambarkan secara vertikal maupun horizontal. Oke. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan materinya teman-teman. Ini ada contoh 1. Jadi tabel di bawah ini itu menunjukkan jumlah siswa yang bermasalah pada suatu sekolah ya teman-teman. Di sini yang sumbu X atau yang horizontal itu menerangkan tentang tahunnya 2001, 2002, 2003 dan 2004. Kemudian yang vertikal atau sumbu Y-nya itu menerangkan tentang jumlah siswa yang bermasalah ya teman-teman. Sudah terlihat jelas di situ ada 6, 10, 2, 13 dan itu. Oke. Kemudian tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004. Sehingga kita tinggal menjumlah saja teman-teman. Oke, 6 tambah 10 tambah 13 dan 10. Ketemu berapa? Ketemu 39 siswa. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kemudian materi kita selanjutnya itu adalah contoh yang kedua. Kalian perhatikan, ini masih tentang diagram batang ya teman-teman. Ini cuma di sini teman-teman perhatikan bahwa di sini ada beberapa variabel ya teman. Jadi lulusan suatu SMK dari tahun 92 sampai 96. Ini ada beberapa variabel. Kalau tadi kan satu variabel, di sini ada 3 variabel, yaitu dia bekerja, melanjutkan belajar, atau menganggur. Jadi ada 3 variabelnya. Oke. Tetap yang garis horizontal menunjukkan tahun, kemudian yang vertikal menunjukkan banyaknya atau frekuensinya ya teman-teman. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke. Lanjut. Dari sini kita bisa tentukan banyak lulusan yang tidak menganggur selama 92 sampai 295. Berarti yang kita total, tapi yang menganggur tidak usah ditotal ya teman-teman, karena yang tidak menganggur 200, 100, 225, 100, 200, 75, dan 75, 250 dan 75. Ketemu 1225. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, jadi data itu tidak hanya disajikan dalam diagram batang, bisa aja diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran itu adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran, disebut diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Oke. Kemudian lanjut. Oke, ini contohnya ya teman-teman. Jadi contoh yang pertama ini sudah dijadikan dalam derajat ya teman-teman. Murid-murid suatu SMK datang ke sekolah membawa apa aja? Jalan kaki, bus, sekolah, dan motor. Ini 45 derajat, 60 derajat, 72 derajat, dan X di sini. Jadi kalian harus pahami bahwa sudut total di dalam lingkaran itu adalah sudut satu putaran ya teman-teman, yaitu 360 derajat. Sehingga kalau ditanyakan jika jumlah murid 480 orang, maka banyak siswa yang datang ke sekolah itu berapa? Berarti kan kita cari derajatnya yang berjalan kaki ya teman-teman. Jadi 360 dikurangi totalnya itu tadi 60, 72, dan 45. Ketemu 183. Sehingga banyak siswa yang berjalan kaki, langsung saja 183 per totalnya berapa? 360 derajat dikali 480 siswa atau orang. Ketemu 244. Dicoret-coret ya teman-teman. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut sekarang. Materi kita selanjutnya itu adalah masih penyajian data di dalam diagram lingkaran ya teman-teman. Tetapi di sini kalian lihat, hati-hati di sini
datanya itu dalam bentuk persentase atau persen ya teman-teman. Jadi hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dalam diagram berikut. Nah, di situ ada menganggur 10%, bekerja 45%, wira swasta. Nah, itu kan 90 derajat tadi wira swasta, berarti kan 90 per 360 kali 100% ketemu 25%. Jika jumlah yang bekerja itu 135 orang, berarti langsung saja kita pakai perbandingan. Kita cari yang melanjutkan kuliah 20%, berarti 20% kali 45% dikali 135. Ketemu berapa? Ketemu 60 orang. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut. Berikutnya, materi kita berikutnya adalah ukuran pemusatan. Apa sih ukuran pemusatan itu? Ukuran pemusatan data itu adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, yang pertama adalah MEAN atau rata-rata hitung ya teman, atau rata-rata lah seperti itu. Jadi ada beberapa rumus dasar dari MEAN. MEAN itu adalah bilangan yang jumlah bilangan dibagi oleh banyaknya bilangan. Yang pertama ada data tunggal, itu simbolnya MEAN ya teman-teman, atau rata-rata X bar. Itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Sigma X itu apa kak? Sigma X itu adalah jumlah semua nilai yang dibicarakan itu tadi. Jadi nilai-nilai itu ditotal semua dibagi dengan banyaknya data. Contoh, tentukan nilai rata-rata dari 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan jumlah nilainya berapa kak? Berarti ditotal saja 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi dengan N. N-nya jumlah datanya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Temu 20 per 5 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Gampang kok. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau datanya itu berbobot atau frekuensinya lebih dari 1? Berarti dia ada muncul berulang-ulang gitu teman-teman. Berarti X barnya sama aja, tinggal dikalikan sigma F dikali dengan X. X itu adalah bobotnya itu ya, dibagi dengan sigma F. Oke, lanjut. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalian perhatikan tabel. Berat paket diterima oleh suatu perusahaan sudah dinaikkan. Jadi 5 kilo itu frekuensinya tidak hanya 1, ada banyak, yaitu 6. 6 kilo ada banyak, 8. 7 kilo 12. 8 kilo 4. Nah, rata-ratanya gimana? Rata-ratanya gimana? Ya kita tinggal ngali-ngalikan saja teman-teman. Oke, berarti F kali X. 5 kali 6 berapa? 30. 6 kali 8, 48. 7 kali 12, 84. 8 kali 4, 32 di total. Terus 94. Frekuensinya juga gimana kak? Di total juga 30. Berarti rata-ratanya adalah 994 dibagi dengan 30. Lanjut, 6,47. Bisa dipahami ya teman-teman. Lah bagaimana kalau datanya berkelompok kak? Ternyata kalau datanya berkelompok itu ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Cara yang kedua itu menggunakan rata-rata sementara ya teman-teman. Oke. Lanjut. Di sini kita coba pakai cara yang pertama dulu ya teman-teman. Ada 20 orang siswa, berarti kita cari tengah-tengahnya semua ya kan. 3, 4 tengah-tengahnya berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10 tengah-tengahnya. Ini sudah Kak Furqon tuliskan. Tengah-tengahnya adalah 3,5, 5,5, 7,5, 9,5, itu seperti itu. Kemudian kita kalikan teman-teman, jadi F kali X berarti kan 2 kali 3,5, 7, 4 kali 5,5, 22, 8 kali 7,5, 60, 6 kali 9,5, 57. Di total hasilnya 146 ya teman-teman. Jadi rata-ratanya adalah atau MEAN-nya 146 dibagi dengan 20, ketemu 7,3. Contoh selanjutnya. Nah, ini kita menggunakan rumus yang kedua. Karena diketahui rata-rata sementara itu 67, maka rata-rata kelompok. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari rata-rata sementara. 67 ini terletak di mana sih? 67 terletak di 65 sampai 69, maka D-nya dikasih nilai 0 karena rata-rata sementara. Oke, kemudian yang ke atas kita main 5, terserah ya kodenya. Kalau selisih 5 ya selisih 5 terus. Yang ke atas semakin kecil, yang ke bawah semakin besar. Seperti itu teman-teman. 5, 10 ya. Oke. Kemudian F kali D, kemudian ini rata-rata sementaranya kan 60, ditambah 30 per 50. Ketemu nanti rata-rata kelompoknya berapa kak? 67,6. Seperti itu teman-teman. Oke.
Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ya teman. Oke, median. Nah, bagaimana kalau median? Median itu apa sih? Median adalah dari sekumpulan bilangan, itu adalah bilangan yang di tengah-tengah atau rata-rata bilangan tengah. Setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Jadi poinnya, ya kan? Ada poinnya yang harus kalian ingat tentang konsep dari median itu apa. Konsep dari median itu adalah tengah-tengahnya sebuah data ya teman-teman. Jadi kalau disediakan data, tengah-tengahnya itu apa? Itu mediannya. Tetapi harus digarisbawahi bahwa datanya itu harus diurutkan ya teman-teman. Datanya harus diurutkan, dan dia setelah diurutkan baru kita bisa dari terkecil sampai terbesar. Setelah itu kita baru bisa menentukan nilai dari mediannya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut bahwa median itu adalah rumusnya n+1 dibagi 2 ya teman-teman kalau data tunggal. Bagaimana kalau datanya kelompok? Itu sudah ada rumusnya. B ditambah P dikali setengah N dikurangi F dibagi dengan F kecil. B-nya itu tepi bawah kelas. P itu panjang kelas. F itu adalah frekuensi sebelum kelas median. F besar, F kecil adalah frekuensi kelas median. Hati-hati dengan konsep panjang kelas atau interval ya teman-teman. Jadi kalian harus memahami apa itu panjang kelas, apa itu tepi bawah kelas. Kalau tepi bawah itu gampang teman-teman, batas bawah dikurangi 0,5 itu tepi bawah. Oke, kalau panjang kelas itu konsepnya seperti ini. Misalkan panjang kelasnya itu intervalnya 5 sampai 10 ya teman-teman. Oke, 5 sampai 10. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa panjang kelasnya berapa, Kak? Berarti kita tinggal mengurangi. Panjang kelasnya adalah 10 kalian kurangi dengan 5 ya teman-teman. 10 kalian kurangi dengan 5. Oke. Kemudian tapi harus ditambah dengan 1. Mengapa kok ditambah 1 kan? Kak, karena 5-nya ikut ya teman-teman. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya teman-teman, berarti panjang kelasnya ini bukan 5 tapi 6 ya teman-teman. Oke, panjang kelasnya adalah 5 tambah 1 yaitu 6. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut. Yuk. Contoh soal, kalian perhatikan contoh soal berikut ini ya teman-teman. Ada contoh 1, nilai ulangan mata pelajaran matematika 12 siswa adalah seperti ini. Tentukan median dari data. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkannya dulu teman-teman. 5 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga letak mediannya adalah datanya kan ada berapa? 12 ya teman-teman. Berarti kan 12 ditambah 1 dibagi 2, 13 per 2 atau 6,5 antara data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6-nya 6 ya kan, data ke-7-nya 7 ya teman, antara 6 dan 7 berarti berapa? 6,5. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut, kalau data kelompok bagaimana, Kak? Nah, ini contohnya. Tentukan nilai median dari ini. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menjumlah frekuensinya berapa? 50 kan teman-teman. Kemudian kalian cari kelas mediannya itu terletak di mana sih teman-teman? Berarti kan setengah kali 50, 25. 4 tambah 8, 12. Ditambah 12, 24 belum. 24 tambah 10, 34. Berarti terletak pada kelas 55 sampai 59 ya teman-teman. Harus diperhatikan bahwa medianya terletak di sini ya kan. Kelas 55 sampai kelas 59. Kemudian kalian tinggal menggunakan rumus median seperti biasa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Gampang sekali. Mediannya ini 54,5 ditambah 5 kali itu ya kan. Tengah kali frekuensi ya kan 50 dikurangi 24 itu apa? Frekuensi sebelum kelas median. 4 tambah 8 tambah 12. 10 itu apa? Frekuensi mediannya sendiri 55. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Untuk materi yang terakhir adalah modus ya teman-teman. Modus itu apa? Modus dari sekumpulan bilangan itu adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi yang paling besar atau yang terbanyak ya teman-teman. Oke, lanjut. Kalau data tunggal itu gampang sekali. Nah, ini
Kalau yang A berarti modusnya berapa? 5. Ya kan, karena 5-nya muncul 3 kali. Kalau yang B itu ada 2 modusnya, 4 dan 7 karena sama-sama muncul 3 kali. Kalau yang C itu tidak ada karena tidak ada yang muncul double ya teman-teman. Modus yang D itu ada 3, bisa 2, bisa 3, bisa 4 karena sama-sama muncul 2 kali. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut. Kemudian bagaimana kalau data kelompok Kak? Sama aja. Rumusnya adalah B ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Perlu dipahami bahwa D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Kalau D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Seperti itu. P itu panjang kelas. Seperti tadi ya teman-teman. Bisa dipahami insya Allah. Oke, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Kalian perhatikan tabelnya dulu. Berat badan 30 orang siswa. Modusnya. Berarti modus itu langsung kalian fokus pada frekuensi yang paling besar. Yaitu frekuensi yang paling besar kan 12 ya teman-teman. Berarti harus digarisbawahi bahwa kelas modusnya itu terletak di situ. Jadi kelas modusnya itu terletak di mana? Di situ ya. 51 sampai 55 ya teman-teman. 51 sampai 55 ini adalah kelas modus. Oke, kelas modus ya teman-teman. Oke. Kemudian kita analisis bahwa B-nya berapa? Berarti kan tepi bawah 51 dikurangi 0,5 ketemu 50,5. Panjang kelasnya 5. Oke. 55 kurang 51 tambah 1 ya teman-teman. Terus D1-nya berarti kalian fokus di situ. 12 6 dan 8 ya teman-teman. Oke, 12, 6 dan 8. Oke, jadi kalian fokus di sini dulu. 12, 6 dan 8. Oke, kalian fokus di sini. 12, oke, dan 6 dan 8 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi kalau D1 12 dikurangi 6 berapa? 12 dikurangi 6 berapa? Ya, 6 ya. D2 12 kurangi 8 2. Kemudian tinggal hitung. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya kira cukup ya untuk pembahasan materi statistik tentang penyajian data, median dan modus pada kesempatan kali ini. Oke, semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami materi ini dengan sangat mudah. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang terbaru. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.